Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjayn dzakara wal untha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu man wati'a thara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah senantiasa muliakan, senantiasa ridhai dan berkahi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kembali kita dikasih kesempatan untuk mengawali hari kita dengan berbagai macam amal soleh. Di antaranya Allah mudahkan kita salat berjamaah. Lalu kita dikasih kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mengaji kitab fikih. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambah pemahaman kepada agama Allah. Karena salah satu pembuka dari kebaikan-kebaikan adalah bila Allah berikan kepada seorang hamba, kepada hambanya, pemahaman kepada agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka akan Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama. Salah satu sarana untuk menjadikan kita paham adalah belajar. Jadi Masya Allah, ini kegiatan yang sangat mulia, yang sangat besar pahalanya dan sangat Allah cintai. Kita sedang mengkaji tentang Qiyamul Lail, satu amalan yang sangat khusus ya. Disebutkan apa? Wa innahu da'us salihin. Itu adalah satu kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang baik ini diantaranya punya kebiasaan adalah qiyamul lail. Kalau Nabi Muhammad SAW itu, untuk beliau itu menjadi satu kewajiban, dalam artian termasuk khususiyah ya. Jadi beliau selalu bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jadi kata para ahli tafsir, para ulama menyebutkan ketika orang itu membiasakan untuk qiyamul lail, Allah akan berikan minimal 3. Pertama adalah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan kasih kepadanya kedudukan yang mulia, baik di sisi Allah dan juga di mata manusia. Kemudian apa? Allah akan berikan mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin. Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Insyaallah semua perkaranya ketika kita sedang dalam kondisi banyak masalah, problem, banyak hal-hal yang kita inginkan dari Allah, maka apa? Kita qiyamul lail. Makanya waktu yang sangat utama untuk qiyamul lail adalah sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir ini momen yang sangat istimewa.
di mana Allah turun ke langit dunia lalu menawarkan. Kata Rasulullah SAW, yang zilu rabbuna fi kulli lailatin, setiap malam turun Allah kepada langit dunia, hina yabqa sulusul lail, ketika tinggal tersisa sepertiga malam, lalu menawarkan 3 hal. Man, kata Allah Subhanahu wa taala, man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta saya akan beri. Man da'ani fa astajibu lah, siapa yang berdoa saya kabulkan. Wa man istaghfarali ghafarallah, siapa yang minta ampun saya ampunkan. Makanya memang momen yang sangat istimewa ini kan, hendaknya jangan kita lewatkan. Kalau bisa ya sepekan berapa kali ya. Kalau nggak bisa minimal sepekan sekali. Nah itu kita sudah singgung ya tentang keutamaannya. Kemudian kita juga sekarang membahas bagian tentang kapan ya waktunya ya. Kalau waktunya yang umum adalah sejak dari sudah isya sampai menjelang subuh ya. Itu termasuk waktu yang panjang. Tapi waktu yang istimewanya tadi adalah pas ketika sepertiga malam terakhir. Berdasarkan hadis tadi yang saya baca, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, menawarkan 3 hal tadi. Kemudian ini juga disebutkan dalam hadis termasuk apa? Amalan yang dia yang sangat dicintai Allah, karena ini juga amalan Nabi Daud, sebagaimana juga puasa Nabi Daud. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, inna ahabbas siyam ilallah siyamu Daud wa ahabbus salat ilallahi azza salatu Daud. Nah, ya kan? Ini termasuk Nabi Daud juga membiasakan, yaitu kalau puasanya selang-seling ya. Puasa yang selang-seling itu disebut dengan puasa Daud. Dan ternyata beliau juga membiasakan untuk bangun malam, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusah. Beliau tidur setengah malam, kemudian sepertiga terakhirnya adalah untuk qiyamul lail. Kemudian kalau Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW di antara kebiasaannya disebutkan kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli summa yarji'u ila firashihi fa idza adzana al-mu'adhdhinu wathaba fa in kanat lahu bihajatun ightasala wa illa tawaddaa wa kharaja. Nah, ini kalau bisa seperti ini bagus ya. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan apa? Tidur di awal. Tidurnya itu jangan larut malam ya. Kemudian bangunnya fayaqumu akhirahu, maksudnya nanti bangun beliau, karena ketika kita itu bisa tidur dari awal ya maka keberkahannya itu antaranya kita insya Allah bisa lebih cepat bangunnya. Fayusalli summa yarji'u ila firashihi, nanti kurang lebih sepertiga malam terakhir beliau itu bangun, bisa jam 2 atau setengah 3, kemudian sholat, kemudian kembali lagi beliau, selesai sholat itu kemudian beliau tidur lagi. Atau di sini dikatakan yarji'u ila firashi, kembali ke tempat tidur, maksudnya tidur lagi. Fa idza adzana al-muadzin, ketika dengar suara adzan atau menjelang suara adzan, maka beliau kalau memang perlu beliau itu mandi, kalau enggak beliau wudu, kemudian segera keluar ke masjid. Ini yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Ya, kalau kita mungkin agak berisiko ya, kalau habis sholat kemudian tidur lagi kita bablas ya kan, jangan sampai ya. Tapi kalau kita memang ada keyakinan bisa, itu lebih afdal ya. Jadi kayak semacam di tengahnya itu memang bangun untuk qiyamul lail, kemudian jadi berangkat dari setelah tidur dulu, kemudian qiyamul lail, tidur lagi sebentar, kemudian baru bangun lagi untuk sholat subuh kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah, pokoknya kita ambil menjelang subuh kita bangun, kita bisa qiyamul lail, bisa
telaah buku atau apa, atau membaca Al-Quran, menunggu subuhnya itu mungkin lebih aman ya daripada menunggu subuhnya tidur kayaknya. Nah itu berisiko itu, karena kita tingkatannya belum kayak orang-orang soleh ya, belum kayak para ulama apalagi kayak Nabi Muhammad SAW, kita masih jauh ya. Ya kita untuk lebih amannya setelah bangun sholat malam kita usahakan yang nggak usah tidur supaya tidak kebablas. Ada hadis lain dari Ummu Salamah, ini salah satu istri dari beliau yang lain ya. Kemudian beliau menceritakan nama qadra ma shalla summa istayqadha fa fa'ala kama fa'ala awwal marrah wa qala mislu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratain qabla al-fajr. Jadi beliau menggambarkan ya, beliau membagilah. Jadi sholatnya jadi setelah beliau bangun, antara beliau sholat dengan beliau tidur ya disebutkan hampir ya, mungkin kalau tinggal sepertiga malamnya, kemudian beliau bangun, kemudian setelah bangun beliau juga ada waktu tidurnya sedikit di ujungnya. Kemudian dari sahabat Masruq ada yang bertanya kepada Ibnu Aisyah. Beliau bertanya kepada Ibnu Aisyah, ayyu hinin kana yusalli, kurang lebih jam berapa baginda sallallahu alaihi wasallam itu bangun untuk sholat? Faqalat, maka Ibnu Aisyah menjawab, kana idza sami'a as-sarikha qama fasalli. Adalah Rasulullah SAW ketika mendengar sarikh, di sini disebutkan sarikh, di sini adalah sautud dik, yaitu suara jago atau suara ayam. Jadi ketika mendengar suara ayam berkokok atau suara jago, maka beliau bangun. Wa qad jarat al-'ada bi anna ad-daik yasihu 'inda nisfil laili wa sulusahu. Dan disebutkan bahwa sudah diketahui bahwa kebiasaan suara jago itu adalah ketika seperti di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Ya, mungkin jam-jam berapa ya? Kalau dulu kita masih di kampung masih kedengaran ya, ada suara jago, ada suara ayam ya, ayam berkokok ya. Nah ini digambarkan ketika sahabat Masruq bertanya tentang ketika Masruq bertanya, ini bukan sahabat nih, mungkin dari kalangan tabi'in, bertanya kepada Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu kalau mendengar suara, di sini as-sarih was-sarih ad-diku, yaitu ada suara ayam. Jadi disebutkan kebiasaan suara ayam itu berbunyi ketika nisful lail, pertengahan malam, aw sulusahu, atau sepertiga malam terakhir. Nah ini kurang lebih dari si waktu ya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana adab untuk qiyamul lail. Adab ini adalah satu tata cara yang memang dikhususkan ya. Jadi adab itu lebih khusus daripada akhlak. Kalau akhlak itu masih umum. Makanya akhlak itu ada akhlak baik, ada akhlak buruk, dan akhlak itu adalah perangai yang muncul secara spontan ya, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang dari hati. Makanya ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Tapi kalau sudah adab itu adalah pilihan akhlak-akhlak yang baik, pilihan perilaku-perilaku yang baik yang untuk ditujukan untuk suatu amalan tertentu. Umpamanya adab bertidur, berarti amalan-amalan baik bagaimana orang mau tidur yang bagus. Adab belajar, berarti bagaimana praktek yang terbaik orang mau belajar. Adab makan, nah, maka berarti apa? Perilaku praktek yang baik bagaimana orang mau makan. Baca doa dulu, kemudian mengambil pakai tangan kanan, mengambil yang ada di dekatnya, itu contoh. Nah ini sekarang adab qiyamul lail. Bagaimana sih seharusnya orang mau qiyamul lail ya, supaya betul-betul sempurna qiyamul lailnya. Qiyamul lail itu sudah suatu amalan yang sangat mulia, yang sangat baik. Apabila kemudian dilengkapi dengan adabnya, maka akan menjadi sangat sempurna.
Apa itu adabnya orang mau qiyamul lail? Kalau kita sudah niat besok mau qiyamul lail, diantaranya disebutkan apa? Al-isti'dad bima yu'inu 'alal qiyam. Bersiap-siap dengan apa-apa yang kira-kira bisa membantu kita bisa bangun. Nah, kalau sekarang kita andalannya apa? Nih, andalanya kalau sekarang nih kan, jangan coba putar alarm ya. Dan harus konsisten nih, alarmnya bunyi kemudian kita bangun. Jangan dibiarin aja, atau kalau lama-lama karena bunyinya lama banget bangun juga, tapi bangunnya cukup mati gitu kan. Jangan ya. Itu di sini sebutkan al-isti'dad bima yu'inu alal qiyam. Siap-siap dengan melakukan apa yang kira-kira bisa membantu kita bisa bangun. Apa disebutkan di sini? Naumul qailulah fi dhahirah in tayassara. Ini mungkin kalau orang kota yang masih muda ini kayaknya agak susah ya. Disebutkan apa? Naum qailullah. Qailullah itu ada tidur di siang hari. Siang hari baik menjelang zuhur atau sesudah zuhur ya, bisa juga. Sebelum zuhur kita tidur sebentar, habis itu bangun sholat zuhur. Atau kalau enggak sesudah zuhur kita juga boleh fid dhahir, pokoknya siang. Nah, ini qiyam lail ini akan terbantu kalau kita siangnya bisa tidur. Ya, tapi kalau hari kerja kita di kantor kayaknya agak susah itu ya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Kan ada orang yang memang gampang untuk bisa tidur. Kadang-kadang diam sebentar itu tahu udah bunyi gitu ya. Ada orang yang kayak gitu. Tapi kalau saya itu bangsa yang agak susah itu ya. Ada teman saya itu pokoknya kalau diam sebentar pokoknya udah tahu udah wassalam aja ya. No problem ya, kalau orang seperti itu enak katanya. Yang kedua, tarkus sahri fi ghairi maslahatin syar'iyyah wa qad taqaddama karahatal kalam ba'dal isya illa li maslahatin syar'iyyah. Di sini apa? Meninggalkan begadang kecuali dalam masalah-masalah yang ada kebaikannya. Jadi kalau kita ini memang nggak ada program-program yang mendesak, yang kira kita nggak usah dilakukan di malam hari, harusnya ya nggak usah banyak nggak usah banyak kegiatan, termasuk di sini begadang ya. Jadi begadangnya dibalik saja. Kalau kita mau begadang, begadangnya bukan di awal tapi di akhir. Jadi gimana? Kita tidurnya cepat terus bangunnya cepat. Bangun cepat kita qiyamul lail dulu sebentar boleh, mau panjang boleh. Kalau ada kerjaan kita qiyamul lailnya 2 rakaat saja atau berapa atau 4, habis itu kita selesaikan apa yang menjadi kerjaan kita. Kalau pelajar kita mau hafal, mau murojaah, kalau ustadz mau mentelaah buku dulu atau bagus sekali itu. Waqad taqaddama karahatul kalam ba'dal isya illa li maslahatin syar'i. Sungguh sudah dijelaskan makruhnya banyak bicara setelah isya. Jadi setelah isya jangan banyak ngobrol. Ini kan. Nah, di sini sebutkan sungguh dimakruhkan banyak bicara atau bicara sesudah isya kecuali untuk kemaslahatan yang sifatnya syar'iyyah. Kalau memang ada keperluan, ada bermanfaat ya ngaji atau membahas apa problem yang harus diselesaikan pada malam itu nggak apa-apa juga ya, karena memang kita kadang-kadang tradisi kita yang sifatnya pribadi bisa kita selesaikan habis sholat atau habis qiyamul lail ya, yang sifatnya pribadi. Tapi kalau yang sifatnya bersama-sama, orang semua pada tidur kan, kita selesaikan dulu urusan yang melibatkan orang ya, apa yang harus kita selesaikan. Nah baru nanti yang sifatnya pribadi kayak keperluan belajar, mentelah dan seterusnya bisa selesaikan sendiri ya. Kita bisa bangun kemudian sholat malam kemudian lakukan. Di sana disebutkan al-aula liman ghalabahul kasal wal mailu liturfah an la yubaligha fi hashwil firas li'annahu sababun likasratin naum wal ghaflah wasyughli an muhimmatil khairat. Ini disebutkan, Masya Allah, ini kalau bisa luar biasa. Yang lebih baik bagi orang yang
Ghalabahul kasal, yang kadang agak berat untuk bangun malam dan senang maunya untuk enak-enak, maksudnya ada orangnya itu malas-malesan maunya enak-enakan an la yubaligha fi hashwil firas, hendaknya jangan berlebihan mengisi kasurnya jangan empuk-empuk, itu maksudnya kasurnya itu jangan terlalu tebel kan, udah kasur busa yang tebel lagi ya, pakai AC lagi, waduh. Nah itu gimana kan? Kalau di sini disebutkan begitu, bagusnya orang yang malas-malasan untuk qiyamul lail ini jangan berlebihan menyiapkan tempat tidurnya, kasurnya harus empuk banget, pasang AC, waduh. Nah itu bablas itu. Nah, matikan lampu lagi kan, gelap, udah dikiranya masih malam aja, keluar udah matahari udah terbit tinggi, udah kematok ayam. Nah, ini disebutkan li'annahu sababun likasratin naum, karena orang yang tidurnya ya terlalu disiapkan sebaik mungkin akan banyak tidur. Wasyughli an muhimmatil khairat, akhirnya akan sibuk meninggalkan, ya sibuk dengan keenakannya, keasikannya tidur, akhirnya banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Jadi masya Allah, ini tuntunan yang sangat bagus. Qultu wa qad kana firashun Nabi SAW khosyanan, sungguh adalah kasur baginda, alas tidur baginda itu kasar. Fa'an Umar, dari sahabat Umar, qala, sahabat Umar bagaimana menceritakan tentang bagaimana kondisi tempat tidur Nabi. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat saya datang menjumpai baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muttaji'un ala hasirin, dia sedang tiduran, tiduran ya, tidur itu tidak tidur tapi dia ngeletak, ala hasirin, di atas tikar. Fajalastu, maka saya ikut duduk di dekatnya. Fa'adna alaihi izara, lalu beliau kemudian menurunkan izarnya, sarungnya, maksudnya yang menutup badan. Walaysa alaihi ghairuhu, ternyata beliau hanya sarung saja, badannya tidak ada pakaiannya. Wa idzal hasiru qad athara fi jambayhi, tiba-tiba saya lihat itu bekas tikarnya yang kasar itu, anyam-anyaman tikarnya itu sudah membekas di badan beliau. Aduh, kira-kira kita di sini masih ada nggak ya? Yang sengsara banget aja di sini udah nggak ada gitu. Nah itu baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di dunia, orang yang terbaik di muka bumi ini masih seperti itu. Karena memang beliau targetnya ya harusnya kita juga begitu. Dunia ini bukan tujuan. Ya kita kalau sangat seperti itu mungkin sangat ekstrim, tapi minimal kita paham makna yang terkandung, pesan yang terkandung dari baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah begitu. Nah, jadi begitulah kondisi baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memandang dunia ya. Padahal beliau kalau mau ya kan, apapun yang beliau inginkan, semua sahabatnya, semua orang-orang itu akan menawari beliau. Pengen rumah yang paling bagus, fasilitas hidup yang paling bagus, semua akan bisa kesampaian. Tapi beliau tuh bukan itu tujuannya. Wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah qalat, ibunda Aisyah bercerita, kanat wisadatuhu allati yanamu 'alaiha bil laili min adamin hashwuha lifun. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bantalnya yang beliau tidur di atasnya di malam hari adalah min adamin, dari kulit, hashwuha lifun, yang isinya serat. Belum ada busa kayak sekarang ya. Cukup kulit, mungkin pakai kemudian diisi dengan serat. Jadi nggak bisa terlalu nyenyak tidurnya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, adab orang itu pengen bisa qiyamul lail, dan qiyamul lail akan tambah sempurna bila dia menjaga adabnya. Yang pertama adalah mengkondisikan bagaimana supaya dengan kondisi itu kita mudah untuk bangun. Yang kedua, an yanwiya inda naumihi al-qiyam. Memang sudah diniatkan. Jadi
usahakan ya kita ketika mau tidur ya niat untuk bangun. Nah, sampai bonusnya apa? Kalau ada orang itu sudah niat untuk qiyamul lail, tapi niatnya harus apa? Yang benar-benar jujur ya, bukan ngakal-akalan cari pahala aja niat qiyamul lail, tapi habis itu dibablasin. Nah, bukan. Tapi memang betul-betul niat. Di sini disebutkan niat untuk qiyamul lail. Ya, makanya kita harus bisa mengkondisikan kira-kira ya kapan kita ya kalau kita berlebihan pokoknya setiap pagi harus qiyamul lail bagus kalau bisa. Pokoknya bangun sebelum subuh setengah jam atau 1 jam sebelum subuh pasti kita bisa qiyamul lail setiap hari kalau memang niat sudah seperti itu. Tapi kalau kita mau membuat yang lebih jarang, mulai seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya kita tinggal atur saja. Alarm bisa diatur hari malam-malam apa kita bangun. Jadi niat untuk mau bangun malam qiyamul lail. Hadisnya kata Rasulullah SAW, man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli minal lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Ini kata Rasulullah SAW, hadis dari Abu Darda. Abu Darda menceritakan hadis bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang datang ke tempat tidurnya, siapa yang mau tidur ya, pergi ke kamar tidur, wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli minal lail, dia niat untuk bangun qiyamul lail. Jadi sebelum tidur kita udah niat bangun cepat mau qiyamul lail. Nah, fa ghalabathu 'ainuhu, lalu ternyata kebablas, ternyata ngantuk banget, berat banget, ngantuk berat sampai akhirnya enggak terasa, hatta yusbiha, sampai akhirnya datang waktu subuh, bangun-bangun sudah adzan subuh. Maka bagaimana? Kutiba lahu ma nawa, Allah berikan pahala dari niatnya itu. Jadi kalau orang udah niat mau qiyamul lail, lalu saking ngantuknya kebablas, sudah pasang alarm pun nggak dengar, tahu dengar sudah subuh, maka dia tetap dapat pahala. Kutiba lahu ma nawa, ditulis baginya apa yang sudah dia niatkan. Dalam Islam, man hamma bihasanatin falahu, barang siapa yang berazam, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Kalau sampai dia betul-betul terlaksana, kutiba lahu asru hasanatin, ditulis minimal 10 kali lipat. Tapi waman hamma bisayyi'atin, tapi siapa yang niat untuk melakukan kejahatan, amsaka, Allah tahan dulu. Kalau sampai akhirnya dia tetap juga melakukan kejahatan itu, Allah catat dosanya 1. Itulah rahmat Allah. Jadi peluang untuk masuk surga harusnya itu lebih mudah, ya kan? Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Barang siapa yang melakukan kejahatan maka tidak akan dibalas kecuali hanya semisal. Wa hum la yuzlamun, Allah tidak akan zalim. Pasti Allah kasih yang terbaik. Kalau baik dikasih lipat ganda 10 ya. Kalau jahat nggak usah dilipat gandakan. Nah ini kalau ada orang sudah niat mau qiyamul lail, sebelum tidur dan niat, lalu kebablas sampai subuh, tetap dia masih dapat kebaikannya. Pahala niatnya dicatat sebagai orang yang mau tahajud. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih, dan tidurnya kebablasnya itu menjadi sedekah, itu hadiah dari Allah. Ya udah dia itu biarlah menikmati ya malamnya, mungkin terlalu capek, terlalu penat, ya udah dikasih pahala, tapi juga dapat istirahat juga.
Itu yang kedua, niat kalau mau tidur sudah niat qiyamul lail. Yang ketiga, an yanama ala wudu'in wa qad taqaddama fi abwabil wudu'. Hadza min hadyin nabi. Yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Ya sebetulnya kalau kita nggak panjang-panjang waktu jeda antara sholat isya dengan tidur ya sebenarnya mungkin masih punya wudu kita kan. Pokoknya habis sholat isya masa panjangnya kita masih dalam keadaan menjaga wudunya. Kalau memang sudah terlanjur batal ya kita wudu lagi. Dan wudu sebelum tidur ini atau tidur dalam keadaan masih punya wudu itu min hadyin nabi, itu diantara teladan atau petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada para ulama menghimpun sunnah-sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap bulan puasa 3 hari mamanya minimal, sholat duha, kemudian qiyamul lail, sholat berjamaah dan walaupun banyak sunnah-sunnah yang lain, tapi diantaranya memang kalau bisa kita juga ambil ya beberapa sunnah yang tidak kita tinggalkan, termasuk namanya qiyamul lail, walaupun tidak setiap malam tapi frekuensinya kita sesuaikan. Yang keempat, an yanama ala syaqqatil aiman. Hendaknya tidur dengan miring ke kanan. Ini contoh dari baginda sallallahu, tidurnya memiring ke kanan. Wa an Hafsah, dari sahabiah Hafsah, sahabat Hafsah, qalat kana idza akhadha madja'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman fan-nawmu 'ala syaqqil ayman huwa al-fitrah kama sayati fi hadisil Barra bin Azib. Ini disebutkan ibunda Hafsah ini bercerita bahwa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mapan atau pergi ke tempat tidurnya, ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman, dia meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan begini. Begitu diantaranya yang disaksikan dan diceritakan oleh bunda Hafsah. Fan-naumu 'ala syaqqil ayman huwal fitrah. Naum, tidur dengan memiring ke kanan itu adalah fitrah. Fitrah manusia seperti itu. Kalau dalam kesehatan kan disebutkan bahwa itu terkait dengan posisi jantung ya. Kalau orang itu tidurnya ke kiri ya, sementara posisi jantung itu ada di sebelah kiri, itu jantungnya menjadi tertekan, dan itu bagi orang yang punya penyakit jantung atau mungkin itu akan mengganggu juga peredaran darah dan seterusnya. Walaupun juga ada teori lain dalam kesehatan itu, kalau untuk jantung itu orang bagusnya tidur miring ke kanan, tapi kalau untuk tubuh secara keseluruhan katanya orang bagusnya miring ke kiri. Wallah alam, ini kita baca di informasi tentang medis ya, tentang kesehatan. Nah, ini di sini disebutkan faidah fi naumi Rasulullah SAW, ada catatan faidah tentang tidurnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam tidurnya memiring ke kanan. Annal alaq mu'allaqun fil janibil aysar. Sungguhnya jantung itu berada di posisi sebelah kiri. Fa idza nama 'ala syaqqatil aysar, ketika dia tidur miring ke kiri, istasqala nauman, maka itu akan menjadi memberatkan ya. Li'annahu la yakunu fi ta'atin wa istirahatin tamah, maka tidak akan bisa mendapatkan ya, istirahat dan kenyamanan yang sempurna. Fa idza nama 'ala syaqqil ayman fa innahu yu'allaqu yastahriqu fin naum. Jadi makanya ketika dia tidurnya ke sebelah kanan, maka dia akan lebih nyenyak dan seterusnya. Ini intinya kayak tadi. Intinya kalau orang itu tidurnya posisinya
ke kanan, maka dia akan bisa maksimal istirahatnya. Tapi ketika dia ke kiri, maka akan merasa tertekan ya jantungnya. Apalagi kalau orang-orang yang tertentu biasanya ya pernapasannya bisa terganggu dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi intinya sini sebutkan ini terkait dengan kemaksimalan atau terkait dengan kenyamanan yang maksimal ketika tidur. Saya baca lanjutannya. Walihada istahabbal atibba an-nauma 'ala janibil aisar likamali rahat wa tibil manam. Wa sahibu syar'i yastahibbu naum 'ala janibil ayman li alla yasqila naumu fa yanamu 'ala ghanah. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapatnya. Untuk para dokter menyebutkan, dokter itu menyarankan kalau tidur itu miring ke kiri. Kenapa? Karena dengan miring ke kiri itu kesempurnaan secara umum, secara keseluruh tubuh itu bisa lebih, kesempurnaan kenyamanan itu bisa didapatkan dengan miring ke kiri. Wa sahibus syar'i, sedangkan menurut syariat disunahkan tidur ke arah atau ke miring ke kanan agar tidurnya tidak terlalu nyenyak sehingga dia bisa mudah untuk bangun. Ya berarti kalau gitu ya kita kondisikan dengan masing-masing. Ada masukan juga dari para ahli bahwa kalau tidurnya ke sebelah kiri justru lebih maksimal secara keseluruhan tubuh, lebih nyaman. Nah, tetapi kenapa syariat itu tidurnya mengajarkan Nabi Muhammad SAW ke sebelah kanan? Ternyata itu memang ada maksud supaya beliau tidak terlalu nyenyak. Jadi gimana kita milih yang mana? Ya udah kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, gitu ya. Nah karena ini kan hanya masalah adab. Kalau adab itu adalah maslahatnya yang baik atau yang lebih tepatnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang penting bangun ya kan. Yang penting bangun. Yang kelima faidatun, yang kelima tadi faidah sudah. Yang kelima wa in khafa alla yastayqidha lil qiyam aw tara qabla an yanam. Di antara yang disunnahkan juga adabnya itu, kalau kita khawatir tetap tidak bisa bangun karena mungkin terlalu larut, kita mulai tidurnya atau masuk tempat tidur sudah kemalaman, atau mungkin masih sangat lelah, siangnya habis begitu kerja keras dan seterusnya, maka kalau kita khawatir nggak bisa bangun, maka disunnahkan untuk sholat witir. Sholat witir itu sholat ganjil yang dilakukan waktunya sesudah isya. Sholat isya dulu, kemudian kita bisa witir. Nggak disyaratkan untuk tidur dulu. Beda kalau tahajud kan, kemarin tahajud dengan tahajud atau qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu umum, kalau tahajud itu khusus, yaitu sholat sesudah dia tidur. Nah kalau untuk witir itu ya nggak disyaratkan untuk tidur dulu, bisa ambil witir 3 rakaat. Kalau petunjuk Nabi SAW, kalau witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama baca Sabbihis atau surat Al-A'la. Rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Caranya boleh terus langsung bangun semua, baru terakhir tahiyat akhir, kemudian salam. Boleh juga dipenggal jadi 2, ya, penggal jadi 2 kayak sholat maghrib 3 rakaat. Maksudnya ada rakaat pertama salam, kemudian bangun 1 lagi, boleh seperti itu. Baik, yang ke-6, an yadhkurallaha ta'ala 'inda naumihi. Wa qad sahha an Rasulullah sallam 'uddata adhkarin. Masyaallah, di sini sebutkan hendaknya orang mau tidur itu banyak berzikir kepada Allah. Jadi sampai dia itu tertidur, mapan tidur sampai tertidur itu bacaannya, pikirnya tuh banyak sekali, ya kan? Ya makanya kalau yang susah tidurnya ya bisa banyak bacaannya, ya kan?
Tapi kalau yang langsung datang ke tempat tidur langsung merem ya nggak banyak ya. Apa di antara zikir-zikirnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 macam zikir. Jadi kalau kita baca ini akhirnya tidurnya sampai banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu kalau mapan tidur itu cepet. Tapi barangkali tidurnya sekedar aja nanti belakangan karena wiridnya zikirnya panjang ya. Enggak gitu langsung datang tidur langsung tidur enggak. Apa di antaranya hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana idza awa ila firashihi, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke tempat tidurnya, ulalalatin pada setiap malam, jama'a kafaihi, ia menghimpun kedua telapak tangannya, summa nafasa fihima, kemudian meniupkan kepada keduanya. Jadi tangannya dibuat begini. Apa itu? Membaca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, lalu mengusap dengan kedua telapak tangannya itu anggota tubuhnya yang terjangkau saja. Jadi baca qul huwallahu ahad sekali boleh, atau 3 kali enggak boleh. Habis itu tiupkan tapi bukan dan dalam bahasa Arab itu ada nafakha yanfuhu. Nafakha apa itu kan? Itu nafakha yang ada basaqa yabsuku. Ya basaqa itu meludah, yang keluar memang air ludah itu. Ada nafatha yang fufu. Nafatha yang fufu itu angin sedikit dicampur dengan ada ya gini gitu. Ada mungkin ada percik-percik sedikit atau begitu. Namanya nafas. Jadi kalau di sini sebutkan bukan ditiup juga bukan diludahi, tapi begitu. Sembur ya. Sembur kalau bahasa sekarang, disembur. Disembur itu bukan angin saja yang keluar, tapi ada sedikit bukan ludah juga gitu. Ya pokoknya disembur namanya bahasa. Nah itu yang biasa dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Beliau itu membaca surat Al-Ikhlas, semua hafal ya kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Masyaallah pahalanya besar banget. Kemudian baca surat Al-Falaq, terus An-Nas. Ini surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwadatain. Surat Ikhlas itu adalah salah satu surat yang sangat dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat. Surat Mu'awwadatain itu artinya surat minta perlindungan. 2 surat untuk minta perlindungan. Itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditiupkan kepada telapak tangannya yang tadi sudah dikumpulkan, yang sudah dibeginikan, kemudian diusapkan ke badan. Yaf'alu dzalika salasa marratin. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan itu 3 kali. Bacaan pertama tiup, bacaan kedua tiup lagi, 3 kali gitu. Itu zikir yang pertama. Ini baca zikirnya panjang sekali. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, anna syaitana qala lahu lama arada an yarfa'u ila Rasulullah sallam, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna wa kunu akhrasa syai'in 'alal khair. Wa kanu akhrasa syai'in 'alal khair. Faqala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jadi Abu Hurairah menceritakan, disebutkan dalam hadis ketika Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal, lalu ada setan atau ada jin yang suka mencuri. Mencuri pertama ketahuan ya. Mencuri kedua dia udah janji nggak ngulang lagi, sampai akhirnya mencuri ketiga. Abu Hurairah mengatakan, saya laporkan kamu kepada baginda. Ini dalam hadis Allah alam bagaimana ya, salah satu mungkin ya karamat yang diberikan kepada Abu Hurairah. Karamat itu apa sih? Karamat itu adalah sesuatu
yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada umumnya gitu, yang tidak terjadi kepada umumnya, yang diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang tertentu, namanya keramat. Jadi kalau untuk para nabi namanya mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil ada, satu perkara yang luar biasa, yang menyalahi adat, ya kan, kebiasaan yang Allah berikan kepada seorang nabi atau seorang rasul untuk membuktikan bahwa dia itu memang benar seorang nabi dan rasul, namanya mukjizat. Kalau keramat itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, para wali, orang-orang tertentu untuk menunjukkan bahwa dia itu orang baik, orang soleh, karena kesolehannya dan karena kedekatannya dengan Allah dikasih keramat. Dan termasuk Abu Hurairah ini bisa ketemu dengan jin, bisa dialog dengan jin. Ketika jin itu mencuri zakat, mau dilaporkan kepada baginda, lalu si jin ini mengatakan, udah nggak usah kamu laporkan, nanti kamu saya kasih amalan nih, gitu. Jadi ini masih juga ngelakuin juga itu jin itu, nggak mau dilaporkan, tapi dia kasih apa? Ya udah saya kasih amalan. Apa kata jin itu kepada Abu Hurairah? Kata beliau, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka biha." Jangan laporkan saya, akan saya ajarkan kepada kamu kalimat yang sangat bermanfaat. Apa kata dia? "Idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi." Kalau kamu masuk mapan ke tempat tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka dikatakan fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafidh. Maka kamu selagi itu sudah baca ayat kursi sampai kamu bangun tidur itu akan Allah kirim kepadamu seorang penjaga, maksudnya Allah jaga. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih, dan tidak akan didekati sama syaitan sampai pagi. Itu yang didapatkan dari jin, jin yang mengajarkan kepada Abu Hurairah. Habis itu sama Abu Hurairah ditanyakan, ya Rasulullah SAW, kemarin begini atau tadi ada gini. Saya diajarin kalau mau tidur disuruh baca ayat kursi. Kalau sudah itu Allah akan ngasih kepada saya penjagaan dan tidak akan diganggu sama syaitan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, sadaqaqa wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan tadi itu benar, tapi dia adalah pendusta. Maksudnya apa yang disampaikan tentang orang mau tidur disuruh baca ayat kursi itu memang benar, tetapi si jin tadi adalah pembohong, ya kan? Sama dengan kadzabal munajjimu walau sadaqu, ya, istilah itu. Seorang peramal, orang ini dukun dan sebagainya itu, walaupun kadang-kadang tepat, tapi sebetulnya itu adalah bohong, ya kan? Sama. Ini apa yang diajarkan benar, bahwa ayat kursi itu sangat bermanfaat. Kalau kita baca sebelum tidur, Allah akan lindungi kita dan tidak akan diganggu sama setan. Nah ini kan. Tapi itu yang menyampaikan, karena yang menyampaikan itu adalah jin, ya jinnya pembohong, tapi apa isinya benar. Ini yang dikatakan apa? Bahwa hikmah atau kebenaran itu adalah milik orang mukmin, orang baik, kan? Al hikmatu dhalatul mu'minin, bahwa hikmah kebaikan itu adalah harta orang mukmin yang hilang dimanapun dia dapat sebenarnya. Jadi kita mengambil pelajaran kebaikan itu tidak mesti harus dari yang baik, walaupun wajarnya umumnya ya bahwa wasilah yang sampai kepada kita, perantaranya kita juga harus baik. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, kata Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh jin itu benar, tetapi jinnya itu adalah pendusta.